Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Para mahasantri kampus YN Tulungagung serta para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali pada kajian kita fikih. Semoga pertemuan ini serta pertemuan-pertemuan yang akan datang membawa manfaat kepada kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Liridhaillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya lanjut pada materi kali ini, ada pertanyaan yang diajukan. Pertama, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ini dari Utbatul Hulam, Musto 11, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, alamatnya dari Jabung, Talun, Blitar. Kalau ada kasus begini Ustadz, seumpama ada yang mengeluarkan darah nifas itu selama 40 hari, setelah itu berhenti selama 2 hari, dan hari ketiga itu darah mengalir lagi, apakah itu darah nifas atau darah haid Ustadz? Matur sembah nuwun atas penjelasanipun. Ya, dari Utbatul Hulam yang ada di Jabung, Talun, Blitar, pertanyaan tadi itu intinya begini. Ketika ada seorang perempuan mengeluarkan darah nifas selama 40 hari, kemudian 2 hari berhenti, hari ke-43-nya, sampai 25 satu misal 3 hari keluar, apakah darah yang kedua setelah 40 hari berhenti 2 hari, darah yang kedua keluar lagi yang selama 3 hari itu dinamakan darah apa? Nah, begitu pertanyaannya. Begini, dalam bab nifas, bab haid maupun istihadhah itu ada satu penegasan bahwa jarak pemisah antara nifas dan haid, ini masa suci pemisah antara nifas dan haid itu adalah 15 hari 15 malam. Artinya ketika darah nifas yang selama 20 hari suatu misal keluar darah, kemudian berhenti selama 15 hari ke atas, kemudian keluar darah yang kedua, jika darah yang kedua ini memenuhi ketentuan haid, maka darah yang kedua disebut sebagai darah haid. Tapi jika tidak, maka tidak disebut sebagai darah haid. Saya ulang, nek ana wong wedok ngetokno getih selama 20 hari, darah nifas, kemudian dia berhenti selama 20 hari, berarti kan sudah 15 hari lebih. Kemudian 3 hari berikutnya dia mengeluarkan darah yang memenuhi ketentuan haid. Bisakah darah kedua dinamakan sebagai darah haid? Bisa. Mengapa? Karena jarak pemisah antara nifas dan haid itu sudah melebihi 15 hari 15 malam. Sehingga kalau orang menghukum begini, 20 hari dinamakan sebagai darah nifas, 20 hari berhenti disebut masa suci yang memisah antara nifas dan haid, dan 3 hari setelah berhenti itu dinamakan sebagai darah haid karena memenuhi ketentuan-ketentuan haid. Demikian pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Assalamualaikum Ustadz, saya An'im Falahuddin, HTN Wusto 10. Jadi izin bertanya Ustadz, kalau wanita mengeluarkan darah umur 8 tahun kan tidak dibilang haid, walau hal itu memenuhi syarat haid. Terus kalau laki-laki misalnya umur 8 tahun sudah keluar sperma, entah seperti apa caranya, apakah itu sudah dianggap balik dan apakah sudah wajib mandi besar? Sekian, terima kasih.
Mas Ani Falahuddin, sederhananya pertanyaan begini, kan minggu yang lalu saya menyampaikan kaitannya dengan haid. Perempuan itu bisa dihukumi darahnya sebagai darah haid jika memenuhi umur 9 tahun. Sehingga darah yang keluar sebelum usia 9 tahun, katakanlah baru 8 tahun atau 8 tahun setengah, perempuan mengeluarkan darah seperti ini, darahnya tidak bisa dihukumi sebagai darah haid. Nah, pertanyaannya, nek wong wedok kan ngono, nek wong lanang, kalau ada laki-laki yang umurnya kurang dari 9 tahun mengeluarkan darah mengeluarkan sperma, suatu misal, apakah itu sudah bisa dihukumi balik dan ia wajib mandi besar? Jawabannya adalah, ini tertulis dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair. Ashbah wan Nadhair itu karyanipun Imam Suyuti. Ya, Anda bisa lihat di sana tentang kaitannya dengan itu, ya, bahwa begini, kan tanda balik bagi perempuan ada 3. 1, ketika usia 15 tahun. 2, keluar darah haid ketika umur 9 tahun. Dan yang ketiga adalah keluar sperma. Laki-laki 2, 1 keluar sperma, 2 umur 15 tahun. Nah, pertanyaannya, batasannya sehingga dia dihukumi balik itu sperma umur berapa? Nah, dalam kitab itu dinyatakan, dalam kitab Ashbah wan Nadhair itu dinyatakan batas usia orang bisa mengeluarkan sperma itu adalah 9 tahun. Sehingga kalau kurang 9 tahun tidak mungkin. Ya, karena memang secara logika nalar mereka belum sampai ke arah itu. Ini loh. Durung ono mosok bocah umur 7 tahun pikirannya macam-macam. Ndak ono. Gitu loh. Sehingga batas minimal itu masuk di dalamnya. Ada yang mengatakan 9 tahun, ada wakilah, ada mengatakan 9 tahun setengah, mendekati umur 10 tahun. Itu baru seseorang itu sudah bisa merasakan getaran-getaran yang ada di dalam hati dan pikirannya. Sehingga pertanyaan penjenengan, apakah sudah masuk itu? Belum. Sehingga belum bisa dihukumi sebagai orang yang balik. Ini pertanyaan yang kedua dari Mas An'im Falahuddin dari Wusto 10. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut materinya. Wayah rumulan haram bil haidi sebab haid, wan nifasilan nifas opo thamaniyatu asya'a, walu biro-biro perkara, rupane walu as-sholatu sholat, wa shaumulan puasa, wa qiraatul qur'ani lan maca al-Qur'an, wa masul mushafilan demek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa dukhulul masjid lan mlebu masjid, wa tawafu lan tawaf, wal wat'u lan jima, wal istimta'u lan ngalap seneng-seneng, bima kelawan panggonan, baina surrati ing dalem antarane udel warukbati lan dengkul. Sampai sini dulu saya jelaskan tentang apa saja atau keharaman bagi orang-orang yang sedang mengalami haid. Jadi orang haid itu punya sekian banyak larangan-larangan. Nah, apa saja yang dilarang bagi perempuan yang sedang mengalami haid? Yang pertama, as-sholah, baik itu sholat sunnah maupun sholat wajib. Jadi baik itu baik itu sholatnya sholat sunnah ataupun sholatnya sholat wajib, maka haram bagi orang yang sedang haid untuk melaksanakan itu. Ini berdasar dari hadis Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah itu berkata begini, kunna nahitu inda Rasulillah wa nadharu thumma nadharu fanuk maru biqadha'is shaum wa lanuk maru biqadha'is shalah. Ini kami ketika itu sedang haid di samping Rasulullah, kemudian kami suci, maka kami diperintah oleh Rasulullah untuk mengkodok puasa kami tidak diperintah untuk mengkodok sholat kami. Berarti ndelok hadis ini berarti orang yang sedang haid itu dilarang untuk melaksanakan puasa sekaligus dilarang untuk melaksanakan sholat. Cuma bedanya kalau puasa itu wajib dikodok, kalau sholat tidak wajib untuk dikodok. Pertanyaannya adalah, mengapa nek sholat kok tidak wajib dikodok, puasa kok wajib dikodok? Salah satu hikmahnya mengapa? Begini, orang puasa itu kan setahun sekali, hanya di bulan Ramadan. Sehingga mungkin perempuan itu kan hanya haid selama
6 sampai 8 hari. Ini tidak terlalu memberatkan bagi seorang perempuan untuk mengqadha puasanya. Tapi kalau sholat yang sudah dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, ketika mereka sedang mengalami haid, lah kalau semua sholatnya diqadha kan terlalu memberatkan bagi pemeluk agama Islam. Ini salah satu hikmah. Tapi di balik itu ada hikmah-hikmah yang lain yang tentunya kita tidak bisa mengetahui. Ini. Kemudian berikutnya adalah wa qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran haram bagi orang yang sedang haid. Nih, kata Nabi, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Quran. Baik itu untuk orang yang junub maupun orang yang haid, haram untuk membaca Al-Quran. Kecuali kalau dia membaca Al-Quran itu di dalam hati, berarti wis gak maca meneh. Atau dalam satu keterangan dalam kitab Al-Bajuri pernah saya ketemukan, jika bacanya itu biniati dzikri boleh. Satu misal nih begini, orang baca basmalah itu kan menjadi bagian dari Al-Quran ya, termasuk ayatun min suratil Quran, ayatun min ayatil Fatihah. Fatihah itu bagian dari Quran. Nah, orang baca bismillah, Anda sedang makan dalam kondisi kondisi haid, kemudian kamu hendak makan, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kamu niat makan itu kan niatnya tidak membaca Al-Quran, tapi kamu sedang niat berzikir menyebut nama Allah karena hendak makan. Berarti mocomu bismillahirrahmanirrahim ketika Anda hendak makan, ketika Anda hendak minum, itu tidak dihukumi sebagai qiraah, itu diniati sebagai zikir, mulane gak apa-apa. Nih, ada orang naik kendaraan itu, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayatnya Al-Qur'an. Kalau Anda baca Allahumma subhanalladzi sakhkhara lana hadza sampai habis itu, kalau Anda niati mocokan haram. Tapi ketika Anda mau naik sepeda ontel, numpak sepeda motor, arep numpak mobil, mau naik pesawat, mau naik kereta api, ndonga iki, maka Anda tidak berdosa karena ini Anda sedang berzikir ketika itu. Lho ngono lho, gak apa-apa. Larangan membaca tapi tidak dilarang ketika berzikir. La yaqra'ul junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Berikutnya wa masul mushafi wa hamluhu, menyentuh Al-Qur'an haram bagi perempuan yang haid, membawa Al-Qur'an juga haram, kecuali jika kamu menyentuh atau membawa Al-Qur'an itu sedang bersamaan dengan benda lain. Satu misal nih, kamu mau pulang kampung habis dari kampus YIN, atau kamu sedang bepergian dari sini ke Surabaya, atau dari rumah mau ke Surabaya, atau dari terus kemudian bawa tas. Di dalam tas itu ada Al-Qur'annya. Boleh enggak itu dibawa? Boleh. Karena Anda tidak sedang membawa Al-Qur'an, tapi membawa satu koper barang yang bagian dari barang itu ada Al-Qur'annya. Ono Qur'ane, ada bajunya, ada celananya, ada make upnya, ada sarungnya, ada macam-macam di dalamnya, dan ditaruh di atas sendiri ada Al-Qur'an. Berarti Anda tidak sedang membawa Al-Qur'an, tapi Anda sedang membawa koper. Loh, berarti nek bersamaan benda lain, tentunya itu diperbolehkan. Tapi nek nggawa mushaf tok kok haram. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawafu lan tawaf. Tawaf itu juga diharamkan. Tawaf itu ini mengelilingi Ka'bah. Itu haram bagi orang yang haid. Ini sebagaimana sabda Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha begini, waqad hadat fil haji. Sementara pada saat itu Sayyidah Aisyah itu sedang haid di dalam haji. Apa sabda Nabi? If'ali ma yaf'alul hajj ghairu alla tatufi bil baiti hatta tadhuri. Wahai Aisyah, lakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melaksanakan haji. Hanya saja alla tatufi bil bait hatta tadhuri. Hanya saja kamu jangan melakukan tawaf. Karena apa? Syaratnya tawaf itu orang harus suci.
Sehingga ketika Rasul menyarankan kepada Sayyidah Aisyah, ini if'ali ma yaf'alul hajj, wahai Aisyah, lakukan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berhaji. Ghairu alla tatufi bil bait. Hanya saja kamu jangan tawaf di Ka'bah. Itu sandaran kita dasarnya ini. Wal wat'u wal istimta fima baina surah wa rubah. Jima haram. Haram loh orang jima istri itu ketika perempuan itu haid. Wal istimta bima baina surah warubah, mengambil kesempatan dengan bersenang-senang antara lutut dan pusar. Jadi antara dengkul karo udel itu juga haram ya. Jadi ini dihukumnya diharamkan bagi kita. Jadi wong wedok iku nak tepak haid, wong lanang gak iso polahnya lapo-lapo blas. Ya, kecuali hanya di atas pusar dan di bawah lutut. Sang sore dengkul terserah, sak ndukure udel yo gak apa-apa. Ini bagi yang sedang mengalami, istrinya sedang haid. Cuma ada keterangan lain ini, wakila innama yahrumu alwat'u fil farji wahdah. Menurut satu pendapat, satu kil gitu ya, itu yang diharamkan hanya jima. Yang diharamkan hanya berjima tok. Dan pendapat ini disandarkan kepada kaul qadimnya Imam Syafi'i. Bisa dibuka dalam kitab Kifayatul Akhir juz awal halaman 78. Ini kamu bisa buka di sana. Jadi wakila annahu yahrumu fil wat'i fil farji wahdah. Menurut pendapat lain bahwa yang haram itu hanya persoalan farji. Berarti hanya farji tok itu yang haram. Berarti berjima tok itu loh yang haram. Selebihnya tidak haram. Nah, pandangan kil atau pendapat lain ini disandarkan kepada pendapatnya Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walubsu fil masjid. Nah, ini berdiam diri di dalam masjid itu juga haram. Jadi manggok, jadi menempati masjid itu haram. Ya, jadi hanya itu yang diharamkan. Tapi kalau lewat itu enggak. Jadi lewat di masjid dengan catatan ilam takhaf talwithahu. Jika kamu tidak takut, jika kamu tidak khawatir nanti ada darah yang menetes. Berarti angger perempuan itu pakai pembalut yang menutup rapat itu, pembalut itu ya. Kemudian dia lewat masjid, gak apa-apa. Ini loh, yang gak boleh itu ketika berdiamnya melungguh-lungguhan yang masjid, tapi mau lewat tok, gak apa-apa dengan syarat darahnya tidak menetes. Berarti kudu harus pakai pembalut. Nah, ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumulan haram alal junubi ing atase wong kang junub apa khamsatu asya'a lima pira-pira suwiji-wiji. Rupane as-sholatu salat, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf, wa tawafu lan tawaf, wa lubsu lan meneng fil masjidi ing dalem masjid. Ada 5 keharaman yang berlaku bagi orang yang sedang junub. Ya, junub itu orang yang mengeluarkan sperma, ya, atau sedang bersenggama, ya, sekalipun tidak keluar sperma, ya, ini atau karena mimpi basah, berarti kan dia sedang mengalami junub. Nah, iku haraman apa? Ono 5. 1, sholat haram, wa qiraatul Quran, baca haram. Tapi kalau pas doa gak apa-apa. Doa makan, baca basmalah, doa naik kendaraan, subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu kan diambil dari ayat Al-Qur'an. Tapi kalau kok nggih niati donga naik kendaraan, gak apa-apa. Wa masul mushafi wa hamluhu, memegang Al-Qur'an juga membawanya. Tadi sudah sampaikan hadisnya, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Nah, ini. Kemudian tawaf juga sama, walubsu berdiam diri di dalam masjid. Wa yahrumulan haram alal muhdisi ing atase wong kang hadas apa salatatu asya'a, telu pira-pira suwiji-wiji. Orang hadas ini artinya orang yang tidak punya wudu. Ya, dia dalam kondisi tidak sedang hadas besar, mek gak duwe wudu, ngono lho. Apa sing diharamne? Apa salatatu asya'a, telu pira-pira suwiji-wiji.
rupane as-sholatu sholat, wa tawafulan tawaf, wa massul mushafilan demek mushaf, wa hamluhu lan gowo mushaf. Yang haram 3, sholat, tawaf, dan menyentuh maupun membawa Al-Quran. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.